Lanjut ke part 2. Suara apa sih itu tante? Kok aneh gitu? Dan apa yang sedang dilakukan teman tante? Tanya Kevin dengan polosnya. Walau usianya hampir 23 tahun, tapi Kevin masih belum mengerti tentang hubungan orang dewasa. Tante, suara apa sih ini? Kok aneh banget? Dan malah terdengar semakin keras gini? Tanya Kevin. Tante Sarah pun heran pada apa yang diperlihatkan oleh Kevin tentang sikapnya yang begitu polos. Apakah benar Kevin sepolos itu dan tidak tahu itu? Gumam Tante Sarah menatap Kevin. Kenapa bengong liatin Kevin tante? Kevin langsung membuyarkan lamunan Tante Sarah. Enggak Vin, sudah, tak perlu kamu tahu suara apa itu Vin. Yang pasti itu bukan suara apa-apa, dan nanti juga kamu tahu sendiri saatnya. Waktunya tiba, ucap Tante Sarah, dan sekaligus membuat Kevin semakin tidak mengerti. Maksudnya gimana tante? Nanti bakal tahu sendiri. Memangnya apa sih tante? Kenapa gak sekarang aja kasih tahu Kevin? Langsung pinta Kevin dengan nada memaksa. Sudah Vin, jangan bahas itu terus, bantah Tante Sarah yang langsung membuat Kevin terdiam. Akan tetapi di luar dugaan Tante Sarah, Kevin yang teramat sangat penasaran, ia pun segera mencari cara agar ia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan suara apa itu. Kevin pun ia beralasan untuk segera ke kamar mandi. Tante, kamar mandi di mana ya? Kevin kebelet kencing nih, tanya Kevin dengan seguntur tubuh yang seakan memang sedang kebelet. Tante Sarah pun tentu tak curiga. Ia segera menunjukkan kamar mandi yang ada di rumah Tante Dian pada Kevin itu. Vin, sebelah sana. Makasih tante, Kevin ke kamar mandi dulu ya. Kevin segera bergegas menuju kamar mandi, dan saat tiba di kamar mandi Kevin pun langsung mencari cara lagi untuk mencari sumber suara yang kini semakin jelas terdengarnya saat ia berada di dalam kamar mandi. Sedangkan di sisi lain Tante Sarah memenjak kepergian suaminya, ia pun sudah sangat lama tak mendapatkan nafkah batin. Siang itu setelah melihat sedikit permainan yang dilakukan Tante Dian, dia tambah suara yang begitu jelas dan terdengar nikmat membuat pikirannya langsung traveling. Andai kamu masih ada sayang, mungkin aku juga akan berteriak seperti itu saat mendapatkan sentuhanmu, ucapnya dengan tantangan yang mulai merayap menyentuh ke bagian sensitifnya. Seketika Tante Sarah pun mulai kehilangan kesadarannya. Sentuhan tangannya pun membuat ia semakin terbawa suasana dan membuatnya lupa jika ia melakukan hal itu di rumah Tante Dian, yang dimana Kevin juga sedang berada di situ. Sampai-sampai saking nikmatnya, Tante Sarah sampai tidak memperdulikan keberadaan Kevin. Dan benar saja, Kevin yang penasaran namun tak berhasil menemukan di mana asal suara aneh itu. Ia pun mau tak mau berjalan kembali ke ruang tengah rumah Tante Dian agar tidak menimbulkan rasa curiga pada Tante Sarah. Dan baru saja beberapa langkah Kevin pun langsung terdiam, mematung saat melihat sang tante yang kini mulai mengeluarkan suara yang sama dengan apa yang ia dengar sebelumnya. Akan tetapi kali ini bukan hanya suara yang Kevin dengar, mata Kevin pun kini terbelangkang membulat sempurna melihat apa yang dilakukan oleh tantenya yang sedang meremas ke arah dua gunung yang masih terhalang pakaian yang dikenakannya. Tante, apa yang tante lakukan? Ucap Kevin tanpa ada pikiran apapun, dan karena memang polos, tentu ucapannya pun langsung membuat tantenya terkejut dan menghentikan apa yang sedang dilakukan. Astaga Kevin, ucap Tante Sarah langsung merapikan kembali pakaian yang sudah sedikit berantakan akibat permainan tangannya. Tak lama terlihat melihat hal aneh yang dilakukan oleh tantenya sendiri, Kevin pun kembali melihat seorang wanita dengan pakaian begitu seksi
keluar kamar dengan seorang pria dengan sangat berantakan. Oh Tuhan, ada apa dengan semua ini? Kok semua tampak sangat aneh? Gumamnya kebingungan menatap ke arah Tante Dian. Namun di sela kebingungan, Kevin rasa malu Tante Sarah pun bisa langsung dialihkan dan ia pun mulai berbincang dengan temannya tersebut, yakni Tante Dian yang baru saja menyelesaikan permainannya. Pria yang bersama dengan Tante Dian pun ia segera pergi, sedangkan Tante Dian ia duduk bersama Tante Dian dan Kevin pun juga ikut duduk di antara mereka. Dengan perbincangan yang nampak sangat aneh terdengar di telinga Kevin. Jangan, kalau boleh tahu apa? Kamu sudah gak punya hasrat untuk dipuaskan ya? Secara kan kamu sudah lama menjanda sama sepertiku, tanya Tante Dian. Soal itu ya aku masih ingin, aku juga tidak munafik. Akan tetapi mungkin nanti entah kapan itu saat aku menemukan pengganti suamiku yang telah meninggal, jawab Tante Sarah. Ya ampun Jeng, kelamaan tahu, mending kayak aku aja, bayar pria kan enak, tahu bisa lebih bebas dan bisa merasakan berbagai macam sensasi yang lebih nikmat, ucap di hadapan Kevin, yang membuatnya semakin bingung dengan perbincangan siang itu antara Tante Dian dan Sarah. Kalau nggak sama keponakan kamu aja boleh juga sih kayaknya, ucap Tante Dian dan tertawa terbahak-bahak. Shit, gila kamu Jeng, mana mungkin aku melakukan itu dengan keponakanku, seru Tante Sarah membuatnya. Haha, sorry Jeng, aku kan hanya bercanda aja, ucap Tante Dian. Singkat cerita, semakin panjang mereka berbincang, tak lama Tante Dian pun memberikan sebuah barang yang masih berbungkus dengan kardus kecil. Nih Jeng, kalau kamu gak mau mengikuti caraku, kamu pakai ini aja. Aku kasihan sama kamu. Aku tahu rasanya kesepian tanpa adanya suami itu seperti apa, ucap menyodorkan barang tersebut. Apa ini Jeng? Tante Sarah nampak sangat kebingungan dengan barang yang diberikan oleh temannya. Tante Dian nampak tersenyum dan berkata, bukan saja dulu, aku yakin kamu pasti suka. Apa sih? Sebenarnya buat aku penasaran aja. Tante Sarah pun mulai membuka barang pemberian Tante Dian. Kevin terdiam dan memperhatikan sekaligus merasakan penasaran dengan isi dari dalam dos tersebut. Namun Tante Dian berkata pada Kevin, anak kecil, gak boleh lihat, keluar saja dulu. Kevin terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Tante Dian. Maksudnya gimana Tante, tanyanya. Sudah, keluar saja dulu, sebentar aja ya, nanti masuk lagi, pinta Tante Dian. Tante Sarah diam dan ia pun mulai mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Tante Dian, sekaligus mulai menyadari jika barang yang diberikan padanya itu adalah barang yang mungkin tidak boleh diketahui oleh Kevin. Sudah Vin, keluar sebentar ya, nanti Tante panggil kalau sudah selesai, ucap Tante Sarah tersenyum. Kevin pun akhirnya berjalan melangkah keluar, namun dengan rasa penasarannya yang tinggi, Kevin pun ia tak benar-benar keluar dan mulai mengintip dari kejauhan. Oh iya Jeng, gimana dengan pria yang bersamaku tadi? Cakep kan? Tanya Tante Dian di sela Tante Sarah membuka barang pemberiannya. Ya cakep sih Jeng, jawabnya. Apa kamu gak mau yang seperti itu? Aku banyak loh, dan mereka juga jago-jago saat diranjang. Buktinya tadi kamu dengarkan teriakan aku dengan begitu nikmat, ucap Tante Dian yang terus memancing Tante Sarah agar mungkin nanti melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan selama ini untuk mengejuk nafkah batinnya. Tante Dian yang juga merupakan seorang janda, setelah kepergian suaminya yang berpaling pada wanita lain, ia tidak memilih menikah lagi. Dengan uang yang dimilikinya dari hasil bisnis yang ia miliki, ia pun lebih memilih memelihara pria atau berondong, tepatnya untuk menemani dirinya di saat dirinya sedang membutuhkan kenikmatan.
Sementara itu dari kejauhan Kevin nampak sangat terkejut saat melihat isi yang berada dalam dus yang dikeluarkan oleh tantenya. Loh, itu kok mirip-mirip, gumamnya memegang isi di balik celana yang dikenakannya. Untuk apa alat seperti itu? Dengan polosnya Kevin masih tak mengerti. Siang itu walaupun ia tadi duduk di antara mereka, bahkan ia samping tante dia yang hanya berpakaian tank top dan celana pendek, karena tak memperhatikannya, ia tidak merasakan apapun. Namun setelah melihat alat yang kini dipegang oleh tantenya, ia mulai memperhatikan tante diam, dan seketika barang yang ada di balik celananya pun mulai beraksi. Sebelum lanjut ke part 3, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.